Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan memaparkan mengenai prospek dan valuasi PT Kalbe Farma Tbk. Kalbe Farma, Innovation for Sustainable Growth. Prospek cerah sektor kesehatan Indonesia dan alokasi anggaran era APBN 2026. Sektor kesehatan diperkirakan memiliki prospek jangka panjang yang kuat di Indonesia. Baru-baru ini, pada pidato Presiden menyampaikan nota keuangan era APBN 2026, disebutkan bahwa anggaran kesehatan Indonesia mencapai 244 triliun rupiah. Untuk Kementerian Kesehatan sendiri mendapatkan alokasi anggaran langsung sebesar 114 triliun rupiah yang naik sekitar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran untuk kesehatan ini diharapkan menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam konferensi pers terkait RAPBN dan Nota Keuangan 2026 pada Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025, Menteri Keuangan saat itu, Ibu Sri Mulyani Indrawati, memaparkan dari 244 triliun rupiah untuk anggaran kesehatan, proporsi terbesar dialokasikan untuk Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Total untuk program JKN sebesar 69 triliun rupiah yang digunakan untuk iuran peserta penerima bantuan iuran atau PBI sebanyak 96,8 juta jiwa dan bantuan subsidi untuk iuran peserta bukan penerima upah atau bukan pekerja kelas 3 sebanyak 49,6 juta jiwa. Selain itu, sebesar 13,3 triliun rupiah dialokasikan untuk jaminan kesehatan bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Disisihkan pula sebesar 2,6 triliun rupiah untuk program cek kesehatan gratis bagi 130 juta jiwa. 24,7 triliun rupiah untuk program makanan bergizi gratis bagi ibu hamil dan balita, serta 2,9 triliun rupiah untuk mendukung program 1000 hari pertama di kehidupan terkait penanggulangan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak akibat gizi buruk. Faktor-faktor utama lainnya yang menjadi pendorong sektor kesehatan dalam jangka menengah panjang antara lain adalah demografi dan gaya hidup. Populasi Indonesia yang besar, ditambah dengan peningkatan populasi lansia dan kelas menengah, menciptakan permintaan yang terus meningkat untuk layanan kesehatan berkualitas. Masyarakat kini lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan bersedia mengeluarkan biaya lebih untuk pengobatan dan pencegahan. Program pemerintah, Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan telah memperluas cakupan layanan kesehatan secara masif, mendorong pertumbuhan sejumlah pasien di rumah sakit, terutama di rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Perkembangan teknologi. Adopsi teknologi seperti telemedicine, rekam medis digital, dan aplikasi kesehatan menunjukkan adanya inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. Prospek yang cerah pada industri kesehatan Indonesia, apakah juga akan berdampak positif bagi prospek dan valuasi PT KB Pharma Tbk? Business Description. KB Pharma didirikan pada tahun 1966 sebagai perusahaan farmasi yang terus berkembang hingga menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. KLBF memiliki 4 divisi bisnis, yakni yang pertama, yang ke-1 adalah obat resep, fokus pada pengembangan dan distribusi obat-obatan yang membutuhkan resep dokter. Yang kedua, produk kesehatan, meliputi obat bebas, suplemen, dan produk kesehatan konsumen lainnya. Yang ketiga, nutrisi, menawarkan berbagai produk nutrisi termasuk untuk bayi dan anak-anak, serta produk nutrisi khusus lainnya. Yang keempat, distribusi dan logistik, bertanggung jawab atas jaringan distribusi yang luas dan efisien untuk produk KB dan pihak ketiga. Dan berikut adalah beberapa produk KB Pharma, yaitu Cefspan, Carnevit, Gravit, Favical. Lalu juga ada Clinimix, CPG, Hemapo,
Layanan digital dan inovasi KB Farma mendukung operasi bisnis dan pertumbuhan. KB Farma memiliki layanan digital berupa sistem aplikasi order management atau yang disingkat IMOS dan solusi transportasi B2B yaitu MOSTrans. Untuk mendukung operasi bisnisnya, KBF juga melakukan inovasi dengan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru, termasuk obat-obatan, sel induk, dan bioteknologi. KLBF memiliki 49 anak perusahaan, 14 fasilitas produksi, dan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, yang didukung oleh sekitar 16.000 karyawan yang tersebar di 71 cabang di seluruh Indonesia. KLBF juga telah memperluas jangkauannya ke pasar internasional, khususnya di negara ASEAN, Timur Tengah, dan Afrika. Kontribusi penjualan dan gross profit margin KLBF. Berdasarkan laporan keuangan KLBF pada semester 1 2025, penjualan di dalam negeri memberikan kontribusi sebesar 93,21%, sedangkan sisanya 6,79% untuk keperluan ekspor. Secara per segmen, bisnis distribusi dan logistik memberikan kontribusi sebesar yakni 33,31% terhadap total penjualan. Namun dengan gross profit margin yang paling kecil yaitu 12,4%, gross profit margin terbesar berasal dari bisnis produk kesehatan yang memberikan kontribusi terhadap total penjualan sebesar 14,31%. Sehingga ke depannya KLBF akan memperbesar volume penjualan produk kesehatan agar GPM bisa meningkat dari saat ini 41,14%. Macroeconomic overview. Kita selanjutnya ke macroeconomic overview. Pada tahun 2026, ketidakpastian global diperkirakan masih terus berlanjut dan semakin kompleks. Resiko eskalasi ketegangan geopolitik seperti konflik dan ancaman cyber dan perang di berbagai kawasan semakin mengikis tatanan internasional yang dilandaskan pada aturan dan kesepahaman untuk kepentingan bersama. Meskipun demikian, tensi ketidakpastian global diharapkan mereda sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja perekonomian global. Berdasarkan kondisi tersebut, IMF memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2026 tumbuh 3,1% year on year. Pertumbuhan ekonomi global 2026 sedikit membaik jika dibandingkan outlook 2025 sebesar 3,0%. Namun masih lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 3,3%. Selanjutnya adalah era PBN 2026. Berpijak atas proyeksi perekonomian global tahun 2026, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 ditargetkan akan mencapai 5,4% berdasarkan era PBN tahun 2026. Menurut pemerintah, akselerasi pertumbuhan ekonomi akan diarahkan supaya lebih inklusif melalui pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan. Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan mencapai rentang 6,5 sampai 7,5%. Dalam era PBN 2026, tersebut juga ditargetkan laju inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 16.500 terhadap dolar AS. Rata-rata suku bunga SBN tenor 10 tahun 6,9% dan rata-rata harga minyak Indonesia $70 per barel. Indikator makroekonomi Indonesia terkini. Indikator makroekonomi Indonesia pertanggal 15 Agustus 2025 menunjukkan bahwa laju inflasi tetap terkendali yang mencerminkan terjaganya daya beli masyarakat. Laju inflasi tercatat sebesar 2,31% dengan BI rate turun menjadi 5,25% dari 5,5%. Nilai tukar rupiah menguat ke 16.160 rupiah per dolar AS dengan yield to maturity SBN tenor 10 tahun di level 6,4%. Terjadi aliran dana masuk ke SBN pada bulan Agustus 2025 hingga tanggal 15 tercatat sebesar 16,1 triliun rupiah. Begitu juga terjadi inflow di pasar saham sebesar 7,1 triliun.
Dari sebelumnya terjadi aliran dana keluar dari investor asing. Credit default swap yang menunjukkan risiko market di Indonesia mengalami penurunan ke level 67,53 dari sebelumnya 79,15. Cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Agustus 2025 sebesar 150,7 miliar dolar Amerika Serikat, turun dari posisi bulan sebelumnya, namun masih berada di atas standar internasional. Penurunan ini antara lain disebabkan penggunaan untuk membayar utang luar negeri, meskipun jumlahnya masih sangat kuat dan mampu membiayai impor selama 6,3 bulan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2025 tercatat sebesar 5,12% year on year, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,87%. Angka ini menunjukkan kinerja yang solid di tengah ketidakpastian global, didorong oleh peningkatan pada seluruh lapangan usaha dan diperkirakan akan terus stabil dengan adanya kebijakan dari pemerintah, seperti hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Pergerakan rupiah dengan dolar indeks. Rupiah diperkirakan stabil di tengah strategi perdagangan AS untuk melemahkan dolar. Seperti contohnya di grafik ini, diperkirakan akan stabil. Pergerakan BI rate dan USD rate. BI rate berpotensi kembali diturunkan di tengah tekanan kepada US Fed untuk menurunkan suku bunga. Pergerakan BI rate dengan laju inflasi year on year. Spread antara BI rate dan laju inflasi melebar, menandakan potensi penurunan BI rate. Tren pergerakan harga minyak. Harga minyak dalam tren mendatar cenderung melemah, berdampak positif bagi Indonesia sebagai importer minyak. Yield SBN 10 tahun dan aliran modal investor asing. Selanjutnya, arus modal masuk dari investor asing mendorong yield SBN 10 tahun menyentuh level 6,4%. IHSG dan aliran modal investor asing. Arus modal masuk dari investor asing mulai kembali ke pasar saham yang mendorong IHSG menyentuh all-time high di level 8 ribuan. Industry and Sector Analysis. Indeks IDX Health. Indeks sektor kesehatan IDX Health mencatatkan rekor tertinggi baru dalam 4 tahun terakhir, yang didorong oleh saham RS Mayapada dengan emiten SRAJ, RS IMC dengan emiten SAME, dan RS Hermina dengan emiten HEAL. Indeks IDX Health mencatatkan kenaikan sektor YTD plus 19,7% dan setahun terakhir plus 15,8%, menunjukkan performa yang positif yang mengungguli IHSG. Seperti dimention pada awal video, bahwa sektor kesehatan diperkirakan memiliki prospek jangka panjang yang kuat, di mana anggaran kesehatan Indonesia mencapai 244 triliun rupiah. Untuk Kementerian Kesehatan sendiri mendapatkan alokasi anggaran langsung sebesar 114 triliun rupiah yang naik sekitar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran untuk kesehatan ini diharapkan menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia. Peningkatan populasi Indonesia. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, disingkat Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia per semester 1 tahun 2025 adalah 286,6 juta jiwa, naik 283,5 juta jiwa pada akhir tahun 2024. Industri farmasi di Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh. Dengan populasi yang besar, permintaan terhadap obat-obatan terus meningkat. Dukungan pemerintah melalui regulasi yang pro-investasi dapat mendorong produsen obat lokal untuk memproduksi obat berkualitas tinggi dan terjangkau, serta mengurangi ketergantungan pada impor. Selanjutnya adalah competitive positioning. KB Pharma merupakan market leader di industri farmasi Indonesia.
Ini merupakan salah satu strength dari Kalbe. Kekuatan lainnya yaitu memiliki inovasi dan research and development yang solid, memiliki jaringan distribusi yang besar, serta memiliki produksi bersertifikasi tinggi. Kelemahan Kalbe yakni ketergantungan pada bahan baku impor, fokus pasar domestik terbatas, regulasi yang ketat, dan persaingan internal dan kompleksitas operasional. Sedangkan opportunity Kalbe yaitu pasar domestik yang besar dan konsumsi obat yang rendah, memiliki peluang untuk melakukan ekspansi ke regional, meningkatnya tren digital dan kanal online, serta tren demografis dan produk kesehatan. Ancaman KLB yaitu volatilitas nilai tukar rupiah dan biaya impor, meningkatnya persaingan global dan lokal, peraturan yang ketat, serta ketidakseimbangan distribusi dan sumber daya yang terbatas untuk memitigasi kelemahan dan ancaman dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Maka diharapkan KLB bisa memanfaatkan jaringan distribusi nasional untuk memperluas penetrasi obat generik yang banyak digunakan pasien BPJS Kesehatan. Menggunakan brand kuat untuk meluncurkan produk nutrisi middle up, mengoptimalkan kapabilitas riset untuk mengembangkan produk biologis seperti vaksin, insulin, dan obat kanker yang memiliki margin tinggi, mengintegrasikan produk Kalbe dengan telemedicine dan e-health platform, yaitu adalah kerjasama dengan Halodoc, Dokter, dan sebagainya. Selain itu juga mengimplementasikan artificial intelligence dan Internet of Things di pabrik untuk predictive maintenance, otomatisasi gudang, dan big data inventory untuk menekan biaya dan mempercepat cash conversion cycle, mendorong pertumbuhan di segmen nutrisi, suplemen, dan wellness, yang itu margin lebih tinggi, sambil menjaga dominasi di obat generik serta mempercepat proyek Active Pharmaceutical Ingredients atau yang disingkat API lokal, joint venture dengan BUMN atau mitra asing untuk produksi bahan baku dalam negeri untuk mengurangi resiko fluktuasi kurs dan pasokan. Yang selanjutnya adalah ESG and Corporate Governance, yaitu tulis laporan penilaian ESG, elemen penting bagi bisnis modern. Penilaian ESG KLBF oleh Morningstar yang sumber dari idx.co.id. Nilai ESG merupakan ukur eksposur perusahaan terhadap resiko ESG yang material dan seberapa baik perusahaan mengelola resiko tersebut. Nilai ESG dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu negligible, low, medium, high, severe. Morningstar Sustainalytics menyematkan ESG risk rating KLB dengan skor 31,4 yang termasuk kategori high risk. Sedangkan nilai tata kelola KLB adalah 9,11 yang merupakan ukuran kinerja perusahaan yang mempertimbangkan bagaimana perusahaan membangun kepemimpinan yang mampu menjalankan prinsip tata kelola yang baik. Sementara itu, nilai tingkat kontroversi merupakan identifikasi perusahaan yang terlibat dalam satu kejadian yang berdampak negatif pada pemangku kepentingan, lingkungan, atau operasi perusahaan. Dengan tingkat kontroversi 0, berarti kami membuktikan tidak ada bukti kontroversi yang relevan terkait dengan keterlibatan yang berdampak negatif bagi pemangku kepentingan, lingkungan, atau operasi perusahaan. Financial Analysis. Pendapatan KLBF naik 22,2 triliun pada tahun 2019 menjadi 33,3 triliun, di mana tumbuh sekitar 50% dalam 6 tahun. Laba bersih naik dari 2,6 triliun pada tahun 2019 menjadi 3,4 triliun dalam kuartal kedua tahun 2025, tumbuh 31% lebih lambat dari pertumbuhan penjualan. Artinya secara absolut profitabilitas meningkat, namun tidak secepat pendapatan mengindikasikan adanya tekanan biaya. Selanjutnya adalah profitability continued. Gross profit margin KLB turun dari 45,79% pada tahun 2019 menjadi 40,67% pada semester 1 2025, yang menandakan biaya pokok penjualan atau COGS meningkat lebih cepat dari penjualan. Hal ini bisa disebabkan oleh ketergantungan impor bahan baku farmasi yang terpengaruh oleh fluktuasi kurs dan
harga bahan aktif. Operating profit margin juga turun dari 15,39% menjadi 12,93%, mengindikasikan adanya peningkatan beban operasional seperti research and development, distribusi, atau pemasaran. Turunnya margin menyebabkan ROI ikut turun dari 16,3% pada tahun 2019 menjadi 14,2% pada semester 1 2025. Walaupun laba absolut meningkat, efisiensi penggunaan ekuitas menurun. Hal ini biasanya dikarenakan oleh ekuitas bertumbuh lebih cepat, misalnya retained earnings besar dengan dividen yang moderat. Selanjutnya adalah effectivity and solvability. Days sales outstanding naik dari 57 hari pada tahun 2019 menjadi 64 hari pada semester 1 2019. Ini menandakan bahwa piutang lebih lama tertagih yang berarti efisiensi arus kas dari pelanggan memburuk. Days inventory outstanding naik dari 113 hari menjadi 124 hari yang mengindikasikan bahwa persediaan lebih lama tersimpan yang bisa diakibatkan oleh diversifikasi produk atau penumpukan bahan baku. Secara keseluruhan, cash conversion cycle memburuk di mana kebutuhan modal kerja meningkat. Interest coverage ratio KLB tercatat sebesar 87 kali sangat tinggi, menunjukkan kemampuan membayar bunga sangat aman. Debt service coverage ratio 8,23 kali yang tergolong sehat. Net gearing minus 0,13 yang berarti KLB mencatatkan net cash yakni lebih banyak kas daripada utang berbunga. Struktur keuangan KLB sangat kuat dan nyaris tidak memiliki beban utang yang berarti. Dari gambaran kinerja keuangan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Katalis positif dari KLB adalah yang satu, pendapatan dan laba bersih tetap bertumbuh. Yang kedua, struktur keuangan sangat kuat. Interest coverage ratio dan debt service coverage ratio tinggi dengan posisi net cash. Yang ketiga, profitabilitas masih sehat dengan net profit margin di atas 10%. Sedangkan katalis negatifnya yakni yang pertama, margin dari gross profit. Operating profit dan net profit menurun yang menandakan adanya tekanan biaya bahan baku impor dan beban operasional. Yang kedua, return on equity menurun yang artinya profitabilitas tidak sebanding dengan pertumbuhan ekuitas. Yang ketiga, cash conversion cycle memburuk yang berarti lebih banyak modal kerja terikat di piutang dan persediaan. Secara keseluruhan, KLB merupakan perusahaan defensif dengan cash flow yang aman dan neraca yang kuat. Namun, tantangan margin dan efisiensi modal kerja bisa menahan percepatan laba. Untuk jangka menengah, profitabilitas akan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kurs rupiah, mengingat 90% bahan baku masih dari impor, kebijakan BPJS, dan harga obat generik serta efektivitas ekspansi produk baru bernilai tambah tinggi. Yang selanjutnya adalah Financial Modeling and Valuation, proyeksi laba bersih. Selama 16 tahun terakhir, KLB mencatatkan CAGR pendapatan sebesar 9,2% dengan laba bersih 8,9%. KLB diperkirakan masih dapat tumbuh positif seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dan potensi apresiasi nilai tukar rupiah di tengah kebijakan Amerika Serikat untuk melemahkan dolar. Namun demikian, pertumbuhan kinerja KLB diperkirakan tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, mengingat akan diterapkannya co-payment. Co-payment adalah mekanisme di mana pemegang polis asuransi ikut menanggung sebagian biaya dari klaim yang diajukan. Selain membayar premi, skema ini bertujuan untuk mengatasi inflasi medis, mengendalikan penggunaan layanan kesehatan secara berlebihan, dan menjaga premi agar tetap terjangkau. Meskipun awalnya akan diterapkan mulai 1 Januari 2026, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunda pelaksanaan kebijakan ini untuk menyusun aturan yang lebih kuat dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat POJK. CAGR KLB diperkirakan 6,4% dalam 5 tahun ke depan dengan laba bersih diproyeksikan tumbuh menjadi 4,4 triliun pada tahun 2027 dari proyeksi 3,9 triliun pada tahun 2025. Valuasi dan target harga saham. Dalam melakukan valuasi, saya menggunakan 3 model penilaian, yakni discounted cash flow,
dividend discount model, dan relative valuation menggunakan PER dan PBV relatif untuk memperoleh target harga saham pada saat pasar netral, bullish maupun bearish. Asumsi yang saya gunakan yakni terminal growth rate, 2% risk-free rate 6,4%, yang merupakan yield to maturity SDN tenor 10 tahun. Proyeksi IHSG di level 8.411 dalam 12 bulan ke depan dengan proyeksi relatif terhadap moving average 200 hari sehingga didapatkan market return 7% dari asumsi tersebut. Didapatkan cost of equity dengan menggunakan pendekatan capital asset pricing model adalah 6,8% dan weighted average cost of capital 6,82%. Dengan asumsi dan proyeksi di atas diperkirakan target harga saham KB dengan menggunakan model discounted cash flow adalah 1490, memberikan potensi kenaikan sebesar 10% dari harga penutupan 1355 pada tanggal 22 Agustus 2025. Target harga dengan menggunakan model DCF ini saya asumsikan terjadi pada kondisi marketnya. Sementara itu, jika menggunakan metode dividend discount model dengan asumsi dividen payout ratio stabil di angka 50%, didapatkan target harga saham adalah 1045 yang memberikan potensi penurunan 22,7%. Target saham ini saya perkirakan jika market dalam kondisi bearish. Sedangkan jika menggunakan pendekatan relative valuation, PER saat ini berada pada minus 2 standar deviasi. Dengan asumsi naik ke minus 1 standar deviasi, maka target saham adalah 1985 yang memberikan potensi kenaikan 46,5%. Sedangkan jika menggunakan pendekatan PBV, harga saham bisa naik ke 2325 yang merupakan rata-rata PBV KLB 4,51 kali. Target harga tersebut diperkirakan tercapai jika market dalam kondisi bullish yang juga didorong oleh peningkatan dari sisi return on equity dan margin dari KB Pharma. Slide selanjutnya, technical analysis. Selanjutnya, underperform terhadap IDX Health dan IISG serta tekanan jual yang tinggi dari investor asing. Kalbe telah underperform terhadap IDX Health maupun IISG sejak bulan November 2023 lalu hingga saat ini. Dari sisi demand and supply, di market korelasi dengan aliran dana dari investor asing cukup kuat, yaitu 0,51, di mana masih terjadi tekanan jual yang tinggi dari investor asing sejak sekitar bulan Oktober 2024 sampai sekarang. Selanjutnya, sinyal bearish. Harga saham telah berada di bawah dari MA 200 per 100 per 50, mengindikasikan terjadinya tren turun. Fibonacci retracement menunjukkan bahwa harga saham sudah turun menembus level 61,8% untuk menuju level 1280 dan FR 78,6% dan 1140 dengan FR 88,6%. Selanjutnya adalah potensi downtrend juga diinformasikan oleh MACD atau signal line, sedangkan stochastic oscillator menunjukkan sudah oversold karena telah berada di bawah level di bawah dari level 20. Eddy line atau accumulation distribution mengindikasikan terjadinya akumulasi oleh investor domestik pada saat investor asing melakukan penjualan. Sentimen netral antara akan diterapkannya co-payment yang bersifat negatif dan naiknya anggaran kesehatan Indonesia sebesar 8% pada era APBN 2026 yang bersifat positif, sehingga diperkirakan saham KLBF akan bergerak membentuk huruf U daripada huruf V, yang berarti akan cenderung mendatar melemah, yang berarti akan cenderung mendatar melemah agak lama sebelum kembali rebound dengan sentimen berupa rilis laporan keuangan secara kuartalan atau adanya corporate action support resistance support dengan 2 dibanding 1140 dan juga supportnya dari 1 banding 1280 dan juga dengan resisten dari 1 banding 1510 dan juga resistennya dari 2 dibanding 1670.
Yang selanjutnya adalah portofolio strategi. Potensi kenaikan harga saham lebih dipengaruhi oleh perbaikan margin dan ROI. Sepanjang 10 tahun terakhir, harga saham cenderung bergerak searah dengan kenaikan penurunan margin dan return on equity dibandingkan dengan peningkatan pendapatan dan laba bersih. Hal ini dikarenakan margin operasi langsung mencerminkan daya saing inti dari perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnis utamanya. Dengan yang terlihat di grafik. Slide selanjutnya adalah investor agresif, buy, market weight, dan investor moderat, trading momentum. Kalbe kembali menegaskan komitmennya menjaga nilai pemegang saham melalui kombinasi pembagian dividen stabil dan program pembelian kembali saham atau buyback. Sejak 2 September 2025, perusahaan memulai aksi buyback senilai 250 miliar untuk periode 3 bulan ke depan. Harga maksimum buyback adalah harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia selama 90 hari terakhir sebelum tanggal buyback. Dengan buyback, jumlah saham beredar menjadi berkurang. Dampaknya akan meningkatkan earnings per share meskipun laba bersih tetap sama. IPS yang lebih tinggi merupakan sinyal positif yang diharapkan harga saham bisa terdorong naik. Dengan turunnya jumlah saham yang beredar, maka akan meningkatkan return on equity karena ekuitas berkurang sementara laba tetap. Buyback oleh KLB menandakan keyakinan manajemen bahwa harga saham perusahaan saat ini sudah undervalued dan percaya terhadap prospek bisnis KLB dalam jangka panjang. Target harga saham pada kondisi netral adalah 1490 yang memberikan upside 10% pada kondisi market bullish yang didorong oleh peningkatan margin dan return on equity, maka target harga saham adalah 1985 yang memberikan upside 46%, dan jika kondisi market bearish, maka target harga saham adalah 1045, di mana memberikan potensi penurunan 23%. Dengan proyeksi tersebut, saya menyarankan bagi investor yang memiliki profil risiko agresif untuk beli secara market weight, yakni menyamakan bobot alokasi pembelian KLBF dengan bobot di pasar. Untuk yang benchmark IHSG adalah 0,38%, benchmark LQ45 adalah 1,04%. Untuk benchmark IDX 30 adalah 1,31%, dan untuk benchmark IDX 80 adalah 0,86%. Trading momentum overweight biasa dilakukan 2 bulan atau 1 bulan sebelum publikasi laporan keuangan dan rencana pembagian dividen. Untuk kuartal 1 sekitar bulan Maret, untuk pembagian dividen sekitar bulan April, untuk kuartal kedua sekitar bulan Juni, untuk kuartal ketiga sekitar bulan September, dan untuk kuartal keempat sekitar bulan Desember. Bagi investor yang memiliki profil risiko moderat, disarankan untuk trading momentum overweight pada momen-momen di bulan tersebut. Selanjutnya adalah investment risk. Dalam berinvestasi, tentunya ada resiko yang harus dihadapi. Kalbe memiliki beberapa resiko yang harus bisa dimitigasi oleh investor, yakni resiko ini resiko bisnis dan operasional. Yang pertama adalah ketergantungan impor bahan baku. Hal ini karena 90% bahan baku farmasi di Indonesia masih impor. Yang kedua, persaingan ketat di industri farmasi. Banyak pemain lokal seperti Indofarma, Kimia Farma, Soho, dan Dexa, dan juga multinasional seperti Pfizer, Sanofi, Novartis. Nah, persaingan ini tuh bisa meningkatkan harga jual dan membatasi margin ekspansi. Dan yang ketiga adalah keterlambatan inovasi produk. Kalbe sangat bergantung pada produk generik dan nutrisi. Jika terlambat masuk ke biofarma, biosimilar, atau digital health, potensi pertumbuhan jangka panjang bisa tertahan. Resiko regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan harga obat generik. BPJS Kesehatan sering menekankan harga obat generik agar lebih terjangkau. Jika harga diturunkan sementara biaya bahan baku naik, margin akan semakin tergerus. Yang kedua, rencana penerapan copayment. Jika copayment jadi diterapkan, konsumen bisa lebih selektif dalam membeli obat. Hal ini bisa menguntungkan produk premium
namun juga berisiko bagi segmen generik. Yang ketiga, ada regulasi obat dan suplemen. Setiap produk baru harus melewati uji klinis, izin BPOM, dan sertifikasi halal. Proses yang panjang bisa menunda komersialisasi produk. Dari resiko keuangan, yang pertama adalah resiko fluktuasi mata uang. Karena banyak bahan baku berasal dari impor, maka pelemahan rupiah bisa berdampak signifikan pada COGS. Meskipun sebagian bisa di-hedging, tetap ada risiko ketidakcocokan timing. Lalu ada risiko makroekonomi. Yang pertama adalah pelemahan daya beli konsumen. Segmen nutrisi dan minuman kesehatan KB sangat bergantung pada kelas menengah Indonesia. Jika daya beli turun karena inflasi tinggi, konsumsi bisa melambat. Yang kedua adalah kondisi global dan geopolitik. Krisis rantai pasok global, perang, atau pembatasan ekspor bahan baku farmasi dari negara produsen seperti dari India dan China bisa meningkatkan biaya produksi dan mengganggu supply. Selanjutnya adalah risiko ESG dan reputasi. Yang pertama, lingkungan. Dari faktor lingkungan, limbah farmasi harus dikelola ketat. Jika terjadi pencemaran, reputasi bisa rusak. Yang kedua adalah dari sisi sosial. Sebagai produsen obat, ada risiko class action jika ditemukan produk bermasalah atau efek samping serius. Demikian presentasi dari saya. Selamat berinvestasi dan jangan lupa selalu lakukan riset mandiri sebagai building confidence dalam berinvestasi. Dan disclaimer, video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham KLBF, namun hanya sebagai edukasi dalam rangka keikutsertaan pada CSA Research Competition Award 2025. Terima kasih.